Oke, mungkin gambaran sedikit eh, kenapa harus Buzz Live. Jadi dari yang latar belakang kita muncul dengan data yang sudah kita dapatkan, kita sudah kerjasama dengan beberapa platform e-commerce. Salah satunya adalah Lazada, Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Dan mungkin TikTok kemarin sudah sempat tutup ya di TikTok. Tapi good newsnya adalah lately we just got good news. Kalau misalkan mereka udah officially gandeng Tokopedia as a new solution buat live commerce ini. Dan sejauh ini kita udah jalan dengan 900 host dengan berbagai macam variasi industri yang bisa support progress klien kita yang sudah berjalan, baik itu SMEs ataupun enterprise. Boleh lanjut. Nah, ini kurang lebih gambaran siapa aja yang udah berjalan dengan Baslife. Kita bagi dua, brand itu ada brand dan merchant. Brand lebih ke yang enterprise level, kayak Grab, Samsung dan segala macamnya. Kemudian ada merchant juga, salah satunya ada Bay Aqua. Kemudian mungkin ada yang familiar dengan brand fashion Manzone, itu juga sudah berjalan dengan kita. Oke, boleh next. Nah, apa yang kita lakuin sebagai salah satu solution yang baru muncul di 2 tahun belakangan ini? As a newcomer, kita otomatis user acquisition itu salah satu concern yang utama bagi kita. Dan salah satu yang kita lakuin adalah gimana caranya sih mereka bisa menemukan kita sebagai solusi bagi mereka. Salah satunya adalah social media, kemudian word of mouth, yang kita percaya word of mouth itu salah satu media marketing yang eh, sangat impactful untuk suatu bisnis. Tapi kita juga pelajarin setelah 2 tahun kita berjalan di 2023 awal itu kita merasa it's not good enough. Kita harus coba expand the strategy to be more wider, how to reach more audience. Oleh karena itu, kita coba untuk do the pilots project dengan cara running ads. Ternyata eh, dengan kita menjalankan ads, kita menemukan beberapa problem atau beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah ada relevan leads, yang jadi leads-nya itu tidak relevan dengan yang kita butuhkan. Terus brand image kita yang terkesan misleading juga. Terus akhirnya mengakibatkan low acquisition, di mana orang jadi enggan untuk menggunakan services yang kita provide. Terus juga mereka tidak mengerti solusi apa yang kita provide dan segala macamnya. Terus juga sejauh ini sebelumnya sejauh ini juga kita ada kesulitan untuk tracking the leads yang muncul ke kita, dan akhirnya berakibat ke database kita yang susah untuk kita record. Berikutnya, nah, dari situ kita came out with new strategy on how we optimize the ads that has been run recently. Jadi salah satunya adalah kita fokus di beberapa poin, yaitu gimana cara kita growing the awareness ke audience kita tentang Buzz Live, gimana cara kita adjust target audience dengan target audience yang lebih relevan dengan bisnis model kita. Kemudian dari situ termasuk juga kreatif idenya supaya eh, communication kita kepada audiens itu lebih jelas dan lebih clear, sehingga pada saat audiens came up menemukan ads yang sudah kita jalankan, itu mereka tahu gambaran tentang bisnis yang kita provide. Dari situ ads objective dan budget calculation. Nah, dari hal poin-poin yang kita optimize, kita juga optimize gimana caranya kita bisa grab the leads sampai akhirnya mereka bisa jadi database kita. Salah satunya menggunakan Slickflow.
Di sini ada gambaran yang kita jalankan sejauh ini yaitu dengan automation chat yang eh, kita berikan pada leads-leads yang masuk ke inbound kita. Mungkin nextnya. Oke, dari yang sudah kita optimize sebelumnya, eh, apa sih resultnya atau outputnya? Jadi kalau dari data yang sudah kita lihat sejauh ini sampai November 2023 dibandingkan kita compare di 2022, mostly inbound yang kita dapat itu atau leads yang kita dapatkan berasal dari kolega atau biasanya teman ke teman in terms of business atau business partner kita, baik itu dari agency to agency atau brand ke brand. Nah, di inbound itu sangat minim. Balik lagi ke tentang brand awareness kita yang masih minim, terus juga in terms of kita expanding dengan ads itu masih kurang maksimal. Dan pada saat kita sudah menggunakan Slick Flow dengan optimisasi ads yang uh, cukup maksimal di beberapa bulan belakangan ini, akhirnya berubah behaviornya jadi inbound leads adalah salah satu source yang uh, lebih besar dibandingkan yang lainnya. Di mana di sini mendominasi 43%. Jadi seperti itu. Next. Nah, eh, jadi seperti yang aku bilang, kita we make an improvement through the month. Jadi dari inbound kita yang tadinya nggak relevan, orang yang nggak mengenal apa itu Buzzlive, apa itu live streaming services, uh, kenapa harus pakai Buzzlive segala macamnya, akhirnya berubah jadi inbound-inbound yang lebih relevan, lebih potensial untuk kita grab grab them to be our customer. Jadinya juga mereka lebih condong untuk bisa onboard ke services kita. Di sini average-nya sampai di 107 orang dalam sehari. Dan semua 107 orang itu managed by one platform yaitu Sleepflow. Kayak gitu. Ini boleh next. Nah, apa sih yang sejauh ini yang kita dapatkan dalam setahun kita menggunakan Sleepflow? Salah satunya yang tadi sempat aku mention juga, yaitu chat automation, kemudian audience labeling, analytics, broadcast, sama contact list. Di mana kita bisa nge-labeling nih inbound-inbound yang masuk ini, mereka objektifnya apa sih? Apakah mereka sebagai suatu brand? Apakah mereka brand levelnya UMKM atau enterprise? Atau inbound-nya justru malah mereka mendaftar sebagai host kita gitu. Terus kita juga lihat dari analytics yang sudah di provide data-datanya, gimana sih respon leads-leads yang datang? Apakah efisiensi dari automation itu sudah maksimal? Apakah kalimat-kalimat yang kita gunakan sebagai cara kita berkomunikasi dengan leads sudah cukup efektif? Dan kalau misalkan kita upload ke potensial leads kita, apakah efisien dan efektif? Nah, terakhir juga dari database kita yang sebelumnya ada kesulitan untuk kita tracking segala macamnya, kita jadi lebih mudah juga untuk compile database-nya, yang akhirnya kita bisa do remarketing program ke mereka untuk kita lakukan offer segala macamnya kayak gitu. Mungkin nextnya. Nah, kurang lebih mungkin penjelasan singkatnya seperti itu dari aku. Mungkin dari Mbak Emma ada tambahan lagi. Oke, thank you banget Mas Eko buat penjelasan dari use case Bus Life itu sendiri. Selanjutnya langsung aja kita ke Mas Rizky untuk pembahasan yang lebih teknikal terkait WhatsApp Business dan juga all kind things of WhatsApp marketing ya. Oke, tunggu. Oke, terima kasih Emma. Terima kasih Mas Eko tadi
pencerahannya soal penggunaan Buzzlive. Ini menarik banget. Hampir sekitar 1 tahun 1 bulan yang lalu mungkin aku datang ke kantornya Buzzlive untuk pitch SlickFlow pertama kalinya, lalu melakukan training dan akhirnya sekarang udah sejauh ini ya use case-nya. Menarik banget melihat progresnya gitu ya dari Buzzlive, dari awal penggunaan SlickFlow selalu expand terus ke use case baru, dan kalau nggak salah baru-baru ini juga udah ada upgrade lagi ya plan-nya ya. Iya, Jadi betul. udah mantep sih. Semakin unlimited ya use case yang bisa Benar-benar. digunakan Westlife. Oke, thank you banget Mas Eko. Mungkin selanjutnya aku akan take over untuk menjelaskan lebih sedikit terkait teknisnya. Bagaimana sih mungkin ya untuk teman-teman yang di sini hadir di sini yang punya bisnis, gimana sih untuk mencapai kayak Mas Eko tadi gitu ya? Gimana meningkatkan inbound leads gitu ya, yang datang dari ads-nya gitu. Dari 10% jadi 43% loh. Itu 4 kali lipat tuh. Keren sih. Nah, dan gimana juga Mas Eko tadi juga udah menjelaskan, tadi ada banyak fitur-fitur yang digunakan ya ketika ads itu masuk, ada responsnya dan segala macamnya. Jadi aku akan lebih membahas teknikalnya sih, gimana untuk achieve semua ini di Meta Ads dan juga Streetflow tentunya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan ngebahas dulu gimana sih kita membuat sebuah click to WhatsApp ads, karena semua berawal dari situ ya. Sebelum kita ada automation reply-nya, atau sebelum kita punya buttons kayak tadi yang Mas Eko tunjukkan ya, ada seller, ada host segala macam itu. Sebelum itu tentunya kita harus balik dulu ke platform awalnya ya, di Meta Ads gitu ya, yang dulu yang sampai sekarang juga sebenarnya URL-nya masih business.facebook.com ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau di apa ya, di Meta Ads ini sebenarnya nggak terbatas pada click to WhatsApp Ads. Mungkin kalau di tema webinar ini memang kita banyaknya ngomong click to WhatsApp Ads gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya penggunaan Meta Ads dan integrasinya ke Slickflow itu sebenarnya nggak terbatas pada click to WhatsApp Ads. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk ads lainnya yang sebenarnya datanya juga bisa disinkronisasikan dengan Slickflow. Salah satu contohnya kalau teman-teman udah familiar dengan lead form yang ada di Meta gitu ya, itu juga sebenarnya bisa terintegrasi juga dengan Slickflow, dan ketika ada orang masukin lead formnya, dia akan langsung masuk ke database Slickflow. Tapi mungkin pada hari ini ya dengan tema kita pada hari ini yang ini lebih ke arah iklan WhatsApp ya, beriklan WhatsApp itu ya kita nyebutnya juga CTWA ya, click to WhatsApp ads gitu. Nah, gimana sih mungkin teman-teman udah mulai pikiran gitu, gimana sih mulainya, gimana sih bikinnya gitu kan. Nah, jadi untuk ke click to WhatsApp ads ini ya seperti biasa dalam pembuatan ads, kita masuk dulu ke business manajernya Facebook kita, lalu kita masuk ke ads manager. Nah, untuk pembuatan campaign yang spesifik ke click to WhatsApp ini, sebenarnya ada beberapa campaign objektif yang bisa kita gunakan gitu. Yang pertama adalah traffic, yang kedua adalah engagement, yang ketiga adalah sales gitu ya. Nah, untuk berbagai objektif ini sebenarnya bisa menggunakan click to WhatsApp atau juga sebenarnya click to Messenger atau click to Instagram DM gitu. Ini semuanya bisa kita lakukan di traffic, engagement dan sales. Tapi pada umumnya sih kita biasanya langsung naruh ke campaign objektif yang sales gitu untuk ads-ads yang click to WhatsApp ini. Jadi langkah pertamanya kita akan pilih dulu campaign objektif dengan campaign objektif sales. Nah, selanjutnya ketika kita continue, ini sekarang biasanya Facebook ada dua opsi ya, kita mau pakai Advantage Plus atau yang manual. Biasanya kita akan pilih yang manual dulu. Iya. Nah, di sini kita udah membuat sebuah campaign ya, campaign dengan objektif sales gitu. Nah, di mana sih kita ngeset apa namanya, call to action-nya gitu, call to action untuk next step-nya ya, ketika ada CTA button itu mau dibawa kemana,
itu kita masukkan ke ad set level. Jadi sebenarnya di dalam satu campaign ini, teman-teman, kalau misalnya ada yang pengen melakukan A/B testing misalnya, itu bisa banget kalau misalnya belum yakin nih, aku belum yakin nih kalau CTA-nya pakai klik to WhatsApp gitu. Mungkin kayak bisa nggak sih masih ke website atau bisa nggak sih kita coba sekalian ada yang pakai action lain gitu ya. Itu bisa aja. Jadi kita bikin beberapa ad set gitu ya untuk kita A/B testing. Jadi kita bisa set budgetnya di campaign level dan nanti di sini kita nge-A/B test juga ke beberapa ad set. Nah, untuk KTWA sendiri, dia biasanya ada di sales ad set ini ya, yang di ad set levelnya biasanya ada conversion. Dan kita biasanya kan akan diminta untuk memilih conversion location-nya. Kalau teman-teman udah biasa yang pakai website, biasanya ini conversion-nya di sini kan awalnya. Nah, untuk kita pindahin conversion-nya itu kita bawa dia ke WhatsApp atau ke Messenger platform yang lain, kita pilih dulu messaging app. Nah, setelah kita memilih apa namanya sebuah CTA-nya, yaitu ke messaging app ya sebagai conversion location-nya, kita akan bisa memilih di mana aja sih kita pengen menempelkan ads itu ya. Kita pengen CTA-nya tuh ngarah kemana aja. Jadi sebenarnya di sini itu bisa dipilih kalau kita pengen, misalnya kita pengen klik to WhatsApp aja gitu. Kita nggak mau Facebook nunjukin CTA untuk Messenger atau CTA untuk Instagram. Kita maunya cuma jawab di WhatsApp aja. Itu bisa kita tik WhatsApp-nya aja. Atau kalau misalnya kita pengen tiga-tiganya nggak apa-apa deh. Terserah aja nanti Facebook mau nampilin yang mana gitu. Mau nampilin yang Messenger atau nampilin yang Instagram atau nampilin yang WhatsApp, tik aja tiga-tiganya. Yang akan terjadi adalah Facebook akan melakukan otomasi optimasi secara otomatis gitu untuk menunjukkan ke user-user tertentu CTA yang paling sesuai sama dia gitu. Nah, ini dilakukan karena kadang tuh misalnya nih Facebook tuh bisa tahu nih orang ini dia punya Instagram tapi dia nggak punya WA. Jadi kayak CTA-nya dibawa ke Instagram aja gitu, ke DM aja karena di HP itu nggak ada WhatsApp-nya. Dan sebaliknya gitu ya, misalnya kayak orangnya lagi mainan Facebook gitu. Dan Facebook tuh tahu tuh nggak ada Meta tuh tahu nggak ada Instagram yang terinstall di HP itu, jadi dia nunjukin CTA-nya ke Messenger. Itu akan terjadi kalau misalnya kita tik tiga-tiganya gitu, jadi auto optimize. Nah, terserah, jadi di bagian ini sebenarnya terserah mau diaktifin yang mana gitu ya, yang Messenger, Instagram atau WhatsApp kah, tergantung pada bisnisnya. Dan sebenarnya ini kalau teman-teman memang udah menggunakan Slipflow, ini nggak ngaruh sebenarnya teman-teman kalau mau ngetik tiga-tiganya atau dua doang atau WhatsApp doang, karena di Slipflow kan sudah bisa integrasi ke messaging app manapun. Jadi mau dia nanti masuknya lewat Messenger, mau dia masuknya lewat Instagram, itu ujung-ujungnya masuk di inbox-nya Slipflow. Jadi nggak ada impact-nya ke operasional, nggak harus ganti-ganti tab atau harus assign admin-admin yang berbeda gitu, ada admin Facebook, admin Instagram atau admin WA, nggak perlu karena semuanya udah bisa diakses ke Slipflow inbox gitu. Nanti balas-balasannya di situ. Dan sebenarnya juga terkait automation pun bisa dijalankan di ketiga platform ini. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak pengen ya udahlah ini mungkin ke Messenger aja gitu, ads yang ini saya pengennya ke Messenger aja. Automation untuk Messenger itu juga bisa di set di Slipflow. Jadi automation Slipflow itu juga nggak terbatas pada WhatsApp doang kok. Kayak asalkan itu terconnect, automation Slipflow bisa dibikin untuk Messenger, dibikin untuk Instagram, dibikin untuk WhatsApp. Dan bahkan nih sebenarnya kalau di Slipflow kita bisa ngebedain loh. Misalnya kalau dia masuknya dari Messenger, pertanyaannya beda sama kalau dia masuk dari WhatsApp. Itu bisa juga. Misalnya kalau dia masuknya dari Messenger, kita tanya dulu nih nomor teleponnya supaya nanti kita bisa re-approach gitu lewat WhatsApp yang mungkin lebih gampang ya, bisa kita call juga gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan di Slipflow. Jadi ini bisa ditik aja tiga-tiganya nggak apa-apa, mau ditik satu aja nggak apa-apa. Oh iya, mungkin teman-teman ini sedikit ini aja ya,
ini memang kadang Facebook tuh ada nempelin ini WhatsApp number link to your page, itu yang ada warning merah, itu di-ignore aja karena kadang memang dia tetap muncul walaupun sebenarnya udah terkonek. Jadi nggak apa-apa, di-tick aja, di-ignore, nanti lama-lama kayak tunggu 3 detik dia hilang sendiri. Jadi nggak usah panik di situnya. Nah, ini untuk CTA ya. Jadi tadi kan kita udah go through conversion location-nya, kita bawa dia ke messaging app, lalu di messaging app itu sendiri kita bisa pilih yang mana gitu ya, messaging app yang kita pengen arahkan. Selanjutnya seperti pada umumnya membuat ads gitu ya, kita bisa set budgetnya, kita bisa set start date, audience, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan juga ketika membuat sebuah click to WhatsApp ads adalah di bagian ad levelnya. Jadi di bagian ad level ini mungkin ad level biasanya yang teman-teman ngeset naruh kreatifnya, naruh gambar gitu ya. Mau formatnya single image atau mau carousel dan lain-lain. Tapi nih khusus untuk click to WhatsApp atau click to message ads, itu ada satu setting yang perlu diperhatikan di sini, yaitu message template. Message template ini gunanya untuk apa? Jadi ketika misalnya orang nggak klik ads kita, sebenarnya dia bisa kita berikan sebuah greetings dan questions gitu ya, question-question yang menjadi pre-text message sebelum dia mengirimkan teks tersebut ke messenger kita atau Facebook kita atau WhatsApp kita gitu. Dan ini bisa kita add, kita bisa edit, dan kita bisa melihat tampilannya gitu ya, tampilan dari masing-masing gitu. Kalau dia di Messenger tampilannya kayak gimana previewnya, kalau di WhatsApp seperti apa previewnya, dan Instagram seperti apa previewnya. Di sini sebenarnya yang penting juga adalah teman-teman bisa bikin sebuah greeting text. Jadi sebelum customer itu bahkan mengklik ya atau mengirimkan sebuah message dulu, kita bisa memberikan sebuah greeting text yang mungkin menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis kita itu apa. Gitu. Jadi ini penting banget nih untuk bisa nge-reduce spam gitu ya. Karena kadang mungkin teman-teman yang biasa ngaran ads di Meta juga nyadar ya banyak banget spam yang masuk kalau kita bikin ads di Meta, apalagi yang kayak pakai lead form tuh biasanya ada masalah-masalah kayak gitu. Ada leads yang irrelevant. Karena kadang ya biasanya mereka ngeliat kreatifnya, mereka kurang paham, asal klik dulu aja, nanti tanya-tanyanya belakangan gitu. Jadi sebenarnya teks ini bisa menjadi untuk klarifikasi gitu, kayak kita tuh bisnis apa. Misalnya di sini saya bikin Hi Rizky, misalnya kita bikin ya selamat datang, ya Allah typonya parah. Selamat datang di Buzz Live misalnya. Kami adalah titik-titik ya apa, bisa panjang lah ya gitu, sedikit penjelasan briefing soal bisnisnya itu apa. Jadi ketika dia klik ads-nya, greeting-nya langsung muncul. Nah, biasanya di sini ada frequently asked question, di mana di sini kita bisa bikin pre-text message yang akan dikirimkan oleh orang-orang yang mengklik leads itu ke WhatsApp-nya kita. Jadi misalnya kita pengen ini nih, ada beberapa pre-text nih. Misalnya ini kasusnya Buzz Live gitu ya. Buzz Live kan dia ada host dan ada merchant gitu. Misalnya di question 1 kita langsung bikin saya ingin gabung jadi host. Jadi host. Nah, jadi host. Ini question 2-nya mungkin saya ingin gabung jadi merchant. Atau mungkin ada question 3 nih. Saya ini mungkin dia pengen datang ke kantornya Buzz Live ya. Boleh tahu alamat. Nah, di sini nanti ini jadi 3 option, yang dimana nanti template ini ketika seseorang ngeklik iklannya, dia akan langsung muncul selamat datang di Buzz Live, lalu ada penjelasan soal Buzz Live-nya, dan mereka langsung ngirim ini. Gitu. Jadi ada pilihannya agar nggak ribet gitu ya, mereka harus nge-chat lagi dari awal dan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa nge-save gitu ya. Kita bisa nge-save ini.
Dan nanti setelah kita udah pasang kreatifnya, kita udah pilih format, isi teks segala macam, kita bisa klik publish gitu. Nah di sini send call to actionnya mungkin teksnya langsung aja dipilih send message gitu ya, karena memang send message ya, memang itu deskriptif CTA-nya. Ini headline-nya juga semuanya sebenarnya bisa diganti sih, nggak harus sesuai dengan yang udah ada. Nah, ketika semuanya ini udah selesai, kita tinggal publish aja. Ini baru setengah jalannya nih teman-teman, karena setengah jalan kita membuat ads-nya dulu gitu ya, nanti ads-nya tayang ke para audiens kita, dan mereka mulai ngeklik tuh. Ketika mereka klik, gimana sih kita bisa melakukan automation gitu ya, chat automation, atau misalnya kita pengen membuat pre-qualification untuk leads-nya, kalau misalnya leads-nya enterprise atau misalnya dia UMKM gitu, kita bikin treatment yang berbeda dan segala macamnya. Nah, disitulah Slickflow bisa bantu bisnis teman-teman, dan ini saya akan demoin caranya gitu ya untuk membuat automation tersebut. Nah, pada dasarnya sebenarnya Slickflow sudah punya dua modul untuk automation. Yang pertama adalah automation list yang seperti ini. Mungkin yang udah existing client ada beberapa juga yang ada datang ke sini ya, mungkin udah familiar dengan bentuk ini gitu ya, list automation. Tapi kita ada juga yang baru, yaitu Flow Builder. Gitu. Flow Builder ini yang bentuknya adalah sebuah diagram gitu, jadi lebih gampang untuk setting-settingnya. Nah, gimana sih untuk kita bikin automation dari click to WhatsApp ads tadi gitu? Nah, sebenarnya mungkin teman-teman ada flow yang udah jalan secara yang secara umum gitu ya, yang teksnya apapun flow-nya akan jalan gitu. Tapi spesifik untuk click to WhatsApp ads ini, karena mungkin sudah ada, misalnya kalau click to WhatsApp ads ini mungkin setiap ad di ad level ini udah ada gambar-gambar yang berbeda gitu. Misalnya ada teman-teman yang mungkin di otomotif gitu ya, jualan mobil, di ad 1 itu mobilnya BMW, di ad 2 mobilnya Avanza gitu, ad 3 mobilnya misalnya Mobilio gitu ya. Ini kan gambarnya berbeda-beda gitu, dan gimana sih kita langsung memberikan experience yang sesuai gitu berdasarkan apa yang dia lihat gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa memulainya dengan ini, dengan message template ini gitu. Jadi ketika misalnya ads-nya yang si Avanza tadi ya gitu ya. Mungkin pre-text message-nya langsung aja kita isi, saya mau mobil Avanza gitu. Misalnya aja nih, mungkin copywriting-nya teman-teman punya style dan tone of voice yang berbeda-beda gitu ya. Bisa disesuaikan aja. Tapi yang penting adalah kayak pre-text message ini akan menjadi trigger untuk any automation yang akan kita lakukan di Slickflow, baik dia dari Flow Builder atau mau kita pakai yang automation list gitu. Nah, itu awalnya. Jadi ketika misalnya teman-teman ini saya mau demoin dua-duanya sih. Mungkin kita mulai dari yang automation list dulu gitu ya. Untuk automation list, kita bisa mulai dengan create new rule, dan kita customize. Rules-nya adalah incoming message di sini. Dan mungkin misalnya kita kasih aja role name-nya mobil Avanza gitu. Nah, jadi ketika orang itu udah melihat iklan yang mobil Avanza tadi, dan kemudian mereka mengisi mengirimkan message yang udah ada di click to WhatsApp ads kita tadi, kita bisa copy and paste keywordnya di sini, sehingga dia yang menjadi condition untuk trigger ini berjalan gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih per ad itu ada gambar mobilnya dan keywordnya ada nama mobil Avanza-nya gitu, mungkin kita nggak perlu lagi tuh bikin send message yang umum gitu. Mungkin kan teman-teman ada ads-ads umum yang berjalan gitu ya. Terus kayak balasannya tuh balasan umum. Misalnya balasannya kayak ada bisa kami carikan mobil yang cocok gitu. Itu kan kalau misalnya mereka udah ngelihat mobilnya Avanza kayak dikasih message bisa kami cariin mobil yang cocok, kan kayak nggak nyambung gitu kan. Kan gue udah lihat misalnya, saya udah lihat mobilnya Avanza gitu yang diiklanin. Kamunya Avanza lah. Nah, jadi dia nggak harus ikutin rules yang umum, dia specifically ngikut rules yang ini gitu.
Nah, jadi ketika dia maunya mobil Avanza gitu, kayak kita bisa bikin auto reply di sini dengan bilang, oke Kak, mobilnya unit yang ready ada 5. Yang satu ini, misalnya yang 2 ini, yang 3 ini, 4 ini, 5 ini. Dan misalnya ini masing-masingnya ada linknya gitu. Atau mungkin misalnya teman-teman pengen juga ada image-nya gitu ya. Bisa aja gitu. Jadi untuk gambar apa katalognya gitu bisa dikirim di sini. Dan ini menjadi sebuah satu rules automation untuk balasan ini tadi. Nah, nanti ketika misalnya ada ads yang lain gitu, kita bikin ads baru lagi, kita duplicate ini, kita bikin ads untuk produk yang lain. Kita bisa bikin rule automation yang berbeda lagi gitu. Yang ini kita publish dulu, lalu kita bikin lagi. Kita bikin lagi, create new rule lagi, mungkin di sini mobilnya beda lagi nih. Mobilnya mungkin yang ini agak fancy gitu, misalnya mobilnya BMW. Gitu ya. Jadi di sini mungkin kita siapin lagi keyword yang sesuai kayak yang tadi. Saya mau mobil BMW gitu. Nah, ini kemudian kita bisa send message yang sesuai juga. Dan jangan lupa juga sebenarnya teman-teman di sini kita bisa bikin labeling gitu, yang itu adalah fitur yang sangat diunggulkan ya dari Slivo sendiri. Di mana mungkin ketika kita udah tahu ads yang masuknya dari mobil BMW, kita tuh bisa membuat label BMW misalnya. Nah, kita bikin labelnya di situ, lalu dia langsung akan terlabel nih. Kalau misalnya leads yang ini tertariknya sama mobil BMW, yang tadi yang itu leads-nya tertarik sama mobil Avanza misalnya. Nah, itu bisa kita set di automation rules gitu. Dan kita bisa bikin banyak automation rules sesuai dengan jumlah ads yang kita bikin tadi. Jadi ini akan memberikan personalized experience ya bagi leads atau calon pembeli yang masuk dari ads tertentu, dia sudah diberikan experience yang nyambung gitu ya. Bukannya dia udah lihat mobil yang apa, terus kok ditanyain lagi pengen mobil apa gitu kan. Dia udah experience-nya nge-skip satu stage misalnya. Itu bisa kita set dengan automation. Atau misalnya di apa misalnya setiap mobil itu agentnya beda-beda, itu juga bisa kita set di automation, di mana kita bisa assign um, tergantung mobilnya gitu ya, tergantung mobilnya itu ke agent mana. Misalnya agent A namanya Ahmad, itu ngehandle mobil BMW. Misalnya ada agent B gitu, agent B ngehandle mobil Honda semua gitu. Jadi setiap ada iklan Honda masuknya ke agent A, agent B, kalau ada BMW masuknya ke agent A, itu juga bisa kita set di automation kita. Ya, dan lagi-lagi automation kita bukan cuma bisa dijalankan di WhatsApp, tapi juga bisa di Facebook dan Instagram juga. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang existing client udah familiar nih dengan automation yang bentuknya seperti ini gitu, dan udah bikin juga gitu ya beberapa automationnya sendiri. Tapi kita ada yang baru nih, yang baru banget kita rilis kalau nggak salah ya 2 minggu lalu, yaitu Flow Builder. Apa sih bedanya gitu ya? Sebenarnya flow builder dan automation ini pada dasarnya fungsinya sama. Ketika ada message yang masuk, itu menjadi sebuah trigger, dan kemudian ada balasannya gitu ya, ada actionnya. Jadi tetap sama aja, ada trigger, ada condition, dan ada actionnya. Tapi untuk flow builder ini akan jauh lebih mudah, karena kalau misalnya kita balik lagi ke automation rules yang sekarang, teman-teman pasti banyak nih, kalau existing client pasti udah relate nih, bikinnya kayak saya nih, hai satu, step satu, koma satu, step 2, step 3, step 4, step 5, dan segala macamnya gitu ya. Bahkan nih step 10.1, so step 10.2 gitu. Ini jadi mungkin terlihatnya kurang enak gitu. Dengan Flow Builder, kita bisa bikin flow-nya dengan lebih gampang lagi. Karena ini langsung tervisualisasi. Jadi ketika teman-teman pengen bikin sebuah keyword trigger, dan nanti akan ada banyak variasi dari situ. Misalnya di sini kita pilih nih, ada pesan masuk. Tadi kan kita udah set pre-text message-nya,
dia pengen ini nih, misalnya dia pengen mobil Avanza gitu ya. Nah, ketika kita balik ke sini, kita bisa pilih channel, lalu ketika kita udah pilih channelnya, kita bisa filter dengan suatu condition. Jadi di sini conditionnya keyword ya, sama aja sebenarnya kayak di automation. Keywordnya mengandung kata-kata tertentu. Kata-katanya saya mau mobil Avanza gitu. Nah, ini jadi trigger awalnya. Yang lebih seru dari flow builder ini adalah karena kita lebih gampang membuat percabangan sehingga nggak harus ingetin tuh step 1 yang mana, step 2 yang mana. Kita bisa bikin di sini uh, action dulu gitu ya. Ketika ada titik awal ini, condition awalnya adalah pesan masuk via WhatsApp dengan keyword saya mau mobil Avanza, kita bikin action untuk kirim pesan misalnya. Nah, di pesan ini kita bisa bikin option gitu. Nah, misalnya kita kasusnya si mobil Avanza ini. Oh, si mobil Avanza ini dia sebenarnya dia punya 3 unit gitu di showroom itu misalnya dia punya 3 unit dan itu unit dari tahun yang berbeda-beda gitu ya. Dia bisa aja di sini bikin di pesan ini misalnya oke, Kak, tertarik mobil Avanza yang tahun berapa gitu ya. Jadi di sini dia bisa membuat option gitu. Dia dengan tombol dia bisa bikin quick reply. Di mana di sini dia bisa bikin Avanza 2015. Atau misalnya di sini yang kedua dia ada yang tahun 2018 sama dia ada Avanza Reborn nih tahun 2021 misalnya. Nah, dan ketika kita bikin tombol ini otomatis tombol ini bisa dijadikan cabang gitu. Jadi akan ada percabangan seperti ini dan nggak perlu dibikin satu-satu gitu ya. Kalau tadi kita pakai yang automation list harus dibikin tuh satu-satu gitu. Ini otomatis langsung kebikin cabangnya dan biasanya dia langsung otomatis membuat 2 cabang baru gitu. 2 cabang baru ini adalah kalau dia menjawab tapi penjawabannya itu nggak sesuai dengan tombol ya, button yang kita sediakan. Atau juga ada option jika dia nggak balas setelah 5 menit. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dia menjawab dengan jawaban yang tidak ada di sini, kita bisa nih, kita send message lagi, sorry Kak, tahun segitu sih nggak ada. Gitu. Nah, ini kan kita kalau buat chat ini kan kita sesuaiin sama brand persona. Misalnya ini kalau brand persona showroom yang ini mungkin dia agak-agak jaksel gitu ya. Jadi dia bisa aja gitu, sorry Kak, tahun segitu sih nggak ada. Boleh pilih dari opsinya di atas gitu. Nah, jadi di sini udah tuh dia jadi action kedua gitu, dimana nanti setelah misalnya customernya balas yang nggak ada di option ini ya, juga ada di option ini dia balas tuh Avanza 2023, terus kan kita nggak ada. Nah ini bisa nih dikirim, terus di sini kita balikin lagi dia ke flow awal. Jadi dia balikin lagi ke tindakan 1. Jadi ketika dia ngirim ini akan balik lagi ke flow yang ini, dia akan dikirimin lagi opsi 3 ini. Ya. Misalnya. Dan dari 3 ini kita bisa bikin action yang berbeda-beda. Misalnya di sini setelah dia pilih Avanza 2015, kita bisa kirim media. Ini gambarnya misalnya. Ini juga kita bisa kirim media. Ini kita bisa kirim media juga. Oke. Misalnya setelah kita kirim media, kita pengen ini apa namanya dikasih ke kontak owner tertentu gitu ya. Nah, ini kita misalnya bisa aja bikin tugaskan ke siapa gitu. Misalnya untuk si mobil ini yang bertanggung jawab adalah user tertentu nih, misalnya saya gitu. Nah, jadi ketika misalnya dia pengen Avanza 2015, dia akan dikirimin gambarnya dan dia akan ditugaskan ke agentnya. Dan begitu juga untuk yang lain-lain. Mungkin di sini ada agent yang lain yang bertanggung jawab, atau di sini juga ada agent yang lain lagi, itu bisa kita tugaskan. Dan sebenarnya di sini juga kita bisa bikin sebuah label, gitu ya.
Nah, kita bisa label, misalnya dia tertariknya ini, misalnya dia adalah Honda gitu. Nah, kita bikin labelnya dulu sih, kita bikin labelnya dulu dan kita pasang di sini. Jadi kita bisa segmentasi customer-nya. Itu sih, jadi dari awal tadi, dari klik to WhatsApp, dia akan langsung masuk ke sini. Ketika dia masuk ke sini, dia akan diberikan opsi dan selanjutnya. Dan ini sangat unlimited, jadi misalnya di sini 2015 ada opsi-opsi lain, misalnya kita bisa bikin branching lagi di sini, itu juga bisa. Misalnya di sini kita tanya dulu, misalnya kita tanya maunya matic apa manual. Lalu kita bisa bikin opsi matic manual. Ya, dan otomatis dia akan menjadi cabang. Begitu kira-kira kalau dari sekian presentasi dari saya untuk workshopnya hari ini. Jadi kita udah mendengar tadi dari Mas Eko, gitu ya, itu power of WhatsApp, gitu. Dan di sini saya udah menceritakan juga gimana sih kita untuk mengachieve itu, baik dari cara setup ads-nya di Facebook Ads Manager, kemudian kita bikin automation-nya, bisa bikin automation-nya di Silkflow 1.0, atau kita bikin Silkflow automation di 2.0 yang menggunakan Flow Builder tadi. Sekian saya kembalikan ke Emma untuk moderatornya. Terima Oh, kasih. terima kasih Mas Rizky untuk sesi yang lebih teknikal dan in-depth lagi ya terkait chat WA dan Facebook manajemennya tadi, Facebook bisnisnya. Mungkin sampai sini kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung raise hand atau kalau mau bisa via chat juga bisa. Oke, mungkin dari Mas Tommy, ada pertanyaan dari Mas Tommy. Mau konfirmasi, tadi dijelaskan untuk otomasi sudah bisa berjalan di IG dan Facebook belum ya? Betul, untuk automation ya bisa berjalan di WhatsApp, IG, Facebook, dan semua channel yang terintegrasi dengan Silkflow pada dasarnya. Dan apakah sudah termasuk call to action button dan semua fitur otomasi? Oke, kalau untuk Instagram dan Facebook, dia sistemnya memang bukan buttons ya, kayak WhatsApp kan dia tinggal muncul buttons. Kalau di Facebook dan Instagram dia akan dalam bentuk 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jadi opsinya nanti mereka yang ketik balasannya, misalnya dia 1 host, 2 seller, 3 merchant gitu. Mereka yang balas 1. Oh, jadi kita arahin automationnya ke yang host. Jadi itu bisa, cuman mungkin bedanya di buttons-nya, tampilan buttons-nya aja sih, Mas Tommy. Oke. Terus selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mas Iip. Ya Mas, nanti untuk webinar ini akan ada rekamannya. Kami akan share sih setelah sesi webinar nanti. Sip. Oke, masih ditunggu ya kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Ada yang raise hand tuh kayaknya. Oh, di Q&A. Oh, oke. Oke. Ya, jadi ini ada pertanyaan soal WhatsApp broadcast-nya ya. Jadi memang webinar ini adalah sebuah series. Ini Palace Agency ini. Siapa ya? Oke, nggak apa-apa. Ini basically untuk Bapak Ibu, WhatsApp webinar kita ini akan menjadi sebuah seri di mana kita akan ngebahas macam-macam functionnya itu di masing-masing sesi. Jadi untuk kali ini memang dari tadi banyak kita bahas itu lebih ke function iklannya gitu ya. Dari Mas Eko tadi juga gimana ads-nya masuk dan gimana BuzzLive bisa melakukan qualification, melakukan nurturing dari ads yang masuk, begitu juga dari session saya sendiri.
menjelaskan lebih detail terkait setup ads-nya di Meta dan kemudian di Slickflow-nya. Nah, untuk broadcast sendiri, kita berencana sebenarnya ada di seri-seri seterusnya sih. Jadi stay tune aja. Mungkin webinarnya akan jadi monthly session kami. Ditunggu aja untuk session broadcast. Masih ada 3 pertanyaan lagi nih, Ki. Um, Satu lagi dari Anonymous mau tanya untuk semua otomasi ini apakah sudah bisa digunakan jika sudah menjadi klien atau harus selalu upgrade fee-nya atau gimana? Oke, jadi untuk automation ini bisa digunakan, benar, langsung bisa digunakan ketika menjadi klien. Jadi kita nggak ada add-ons-nya, hanya untuk meng-unlock fitur automation gitu. Tapi kita adanya tuh limit dari automation yang bisa dilakukan gitu ya sama each clients gitu. Dan itu tergantung pada plannya. Jadi kalau untuk pro plan ada limitnya sendiri, untuk premium plan ada limitnya sendiri dan seterusnya. Mungkin kalau untuk lebih detailnya terkait berapa limitnya, berapa limit dari automationnya bisa dicek di website kita di slickflow.io. Dan masuk aja ke bagian pricing gitu. Jadi langsung ada ininya, limit dari automationnya. Jadi pada dasarnya ya, automation bisa dipakai langsung. Selanjutnya juga masih ada lagi nih dari Mbak Velin. Mau nanya, untuk trigger flow-nya itu bisa apa aja ya, Mas? Apa customer harus send message dulu atau dari klik website bisa juga jalan flow-nya? Oke, jadi untuk trigger flow di Sleek Flow sendiri, itu pada dasarnya ada beberapa beberapa trigger lah gitu. Jadi ada 3 sebenarnya, ada 3. Yang pertama adalah send message, message masuk ya, incoming message. Yang kedua outcoming message. Yang ketiga adalah updated contact gitu, new or updated contact gitu ya. Nah, jadi kalau untuk incoming message, dia flow yang di-trigger ketika ada pesan masuk. Jadi kita ngebalas nih gitu. Kalau outgoing message adalah ketika kita kita habis mengirimkan broadcast ke seseorang. Kemudian setelah broadcast itu kita pengen ada automation yang terjadi setelah broadcast itu dikirimkan. Nah, itu adalah outgoing message. Jadi kita misalnya saya ngechat Emma bilang kayak halo ada promo gitu kan. Nah, setelah broadcast itu dikirim, ada automation yang terjadi. Kayak misalnya ada label gitu, misalnya broadcast send, misalnya. Itu bisa bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah new or updated contact gitu. Nah, jadi kalau new or updated contact adalah kontak yang masuk. Terlepas dia masuknya melalui send message atau melalui cara yang lain. Apa sih cara yang lain gitu? Jadi Slickflow bisa diintegrasikan dengan banyak third party lainnya gitu. Misalnya Shopify, misalnya Salesforce CRM atau HubSpot CRM gitu ya. Nah, jadi ketika ada new contact yang masuk atau updated contact yang terjadi gitu, kita bisa menjalankan sebuah flow. Misalnya ketika kita integrate dengan Shopify, ketika ada customer baru, misalnya customernya datang dan customernya itu melakukan checkout, mereka ngisi email, mereka ngisi phone number, mereka ngisi segala macam lah. Dan Shopify-nya sudah terintegrasi dengan Slickflow gitu. Jadi secara nggak langsung, orang yang check out di Shopify tadi, datanya akan masuk ke Slickflow, dan automation-nya akan otomatis running. Jadi misalnya kita bikin automation post-purchase gitu ya, post-purchase survey. Mereka udah beli, nih check out, send, datanya masuk ke Slickflow, kita langsung ngirim kayak, gimana tadi barangnya, kasih rating dong 1-5 gitu. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Jadi asal sebenarnya dari 3 trigger tadi yang intinya banget adalah asal kontak itu ada gitu ya, asal namanya ada dan nomornya ada gitu. Nah, kalau klik website apakah masih bisa jalan? Sebenarnya nggak bisa sih kalau klik doang ya, karena kita nggak ada nomor teleponnya, kita nggak bisa tiba-tiba ngehubungin dia kalau kita nggak ada nomornya. Jadi kalau misalnya ada website, sediakan form aja gitu, sediakan form di website, dan formnya itu yang nanti ditempel ke Slickflow. Jadi dari semua data yang masuk lewat form itu ada di Slickflow juga, yang kita bisa run automation-nya dari situ. Jadi itu mungkin untuk pertanyaannya Felin. Ya, masih ada banyak pertanyaan lagi nih.
Mungkin dari Palace Agency nanya untuk sudah termasuk centang hijau dari WhatsApp dan biayanya berapa? Oke, jadi kalau untuk biayanya boleh refer ke pricing page kami di swiftfood.io di bagian pricing. Dan untuk terkait centang hijaunya, itu tentunya something yang kita akan bantu untuk semua klien kita. Tapi lagi-lagi, Slickful tidak bisa menjamin apakah klien bisa mendapatkan centang hijau karena keputusan akhirnya sebenarnya pada sisi meta gitu ya. Tapi tentunya kita bakal support untuk kayak dokumen apa aja sih yang dibutuhin ketika submission gitu, atau kalau misalnya kita butuh press release, harus ada berapa sih press release yang kita sudah punya gitu, baru kita bisa mengajukan centang hijau. Hal-hal seperti itu akan kita bantu tentunya. Terima kasih Pelis Agency pertanyaannya. Selanjutnya masih Ini ada pertanyaan lagi, Ki. ya ada 2 lagi ya berarti ya. Oke. Ada dari Mas Fernando, ada dari Mas Firmansyah, dan juga ada titipan pertanyaan dari Kak Alma. Oh, ya. Ya. Oke. Ya ini gue baca di Q&A aja deh, dari Mas Fernando. Apa bisa Waba jadi input otomatis ke e-commerce? E-commerce, kalau e-commerce yang dimaksud itu lebih ke Tokopedia atau Shopee, Lazada dan sebagainya, unfortunately kita memang belum bisa support ke arah sana. Tapi kalau e-commerce yang dimaksud itu adalah Shopify misalnya ya, Shopify kita bisa support integration-nya. Jadi Shopify katalognya dan Slickflow itu bisa terintegrasi. Jadi ketika ada order yang masuk lewat Waba ya, jadi ada yang nanya gitu ya misalnya, saya mau check out ini gitu. Um, Terus nanti dibikinkan katalog dan itu sebenarnya udah integrate. Jadi dari sisi sales agent-nya tinggal ngirim sebuah payment link atau checkout link Shopify-nya, pas dia klik dia langsung masuk ke dalam checkout page-nya Shopify dan itu udah possible. Jadi ya tergantung dari definisinya, kayak kalau e-commerce-nya kayak kita support di Shopify, cuma untuk Tokopedia, Shopee itu kita emang belum. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Kalma, klik to WA bisa melalui Google Ads. Technically bisa, tapi sebetulnya tidak seoptimize untuk Meta gitu ya. Jadi kalau misalnya Meta Ads memang dia optimize karena dia native nih gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Facebook dan yang terjadi di WhatsApp itu bisa ada optimasinya gitu, ada conversion optimization gitu ya. Jadi orang yang ngeklik itu ketika dia ngeklik, Facebook itu tahu sinyalnya dari WhatsApp kalau orang-orang kayak gini akan convert. Nah, tapi kalau di Google Ads mungkin tidak seoptimize itu. Nah, kalau pertanyaan bisa apa enggak, bisa. Jadi kita bisa tinggal generate aja sebuah link yang wa.me, kita bikin free text message-nya secara manual, kita taruh di Google Ads CTA kita. Itu bisa. Jadi itu enggak bermasalah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Firmansyah. Automation list bisa dibentuk ke flow secara otomatis. Tidak, Mas. Unfortunately, memang nggak bisa. Jadi, memang karena pada dasarnya itu dua hal yang cukup berbeda ya, Mas Firmansyah ya. Karena kalau di automation list itu kan kita ada panjang ke bawah gitu. Kalau di flow kan kita bercabang. Dan itu nggak bisa langsung otomatis dimigrasikan gitu. Kita harus bikin sendiri. Nah, untuk flow list-nya, kalau dibilang masih beta sih udah enggak, karena sebenarnya baru kita rilis di minggu lalu, itu public release-nya. Mungkin kalau yang follow Instagram-nya Slickflow udah kelihatan tuh, ya kita udah public release. Jadi beta version-nya bisa dibilang udah ending gitu ya, dan ini udah bisa dipakai oleh siapapun yang mau pakai flow builder-nya. Jadi mungkin mohon maaf di awal agak-agak ada proses ya untuk mindahinnya ya. Dibikin ulang gitu ya flow-nya. Nah, cuma kita emang encourage untuk pindah ke Flow Builder supaya nanti lebih gampang juga tuh automation-nya. Nggak harus bikin list panjang-panjang lagi. Ini ada Mas Fernando follow up question nih kayaknya. Apa hubungi siapa untuk koneksikan Waba dengan Shopify? Apa bisa dari Waba atau Shopify menu? Jadi Sleepful udah menjadi sebuah semacam plugin ya di dalam Shopify Store. Jadi di Shopify Store itu bisa cari Sleepful dan nanti integrasinya bisa lewat situ.
Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya daripada mungkin coba-coba ke sendiri di situ, bisa hubungin tim sales kami dan tim CSM kami tuh bakal support banget untuk cara integrasi Shopify dan Slick Flow-nya gitu. Jadi untuk Mas Fernando bisa ini sih ingin bisa hubungin sama tim sales kami. Jadi nanti bisa dijelaskan gitu secara technical integration-nya. Cuma pada dasarnya itu bisa dilakukan sendiri tanpa coding sebenarnya karena kita udah ada di Shopify store-nya gitu. Oke, masih lanjut terus nih chatnya nih. Gimana mungkin dari moderator mau kita jawab semua atau mungkin Boleh, Mas, kita mungkin. oke, kalau gitu kita take another five. Kita coba satu-satu. Oke, Palace Agency ada follow-up question yang cukup menarik. Automation language-nya bisa pakai bahasa Arab nggak? Um, yang dimaksud balasan teks kita ya. Kalau misalnya dari balasan teks kita sih bisa-bisa aja. Jadi kita yang penting teks yang kita input itu adalah dalam bahasa Arab gitu. Jadi bisa membalas dari situ. Ini ada short question, lumayan banyak. Untuk covering broadcast, apakah bisa internasional seperti nomor Timur Tengah? Betul. Jadi untuk WhatsApp broadcast bisa secara internasional. Slackflow bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada dimanapun di seluruh dunia ya, termasuk di Timur Tengah juga gitu. Fun fact, sebenarnya Slackflow baru buka kantor di United Arab Emirates. Jadi itu salah satu cabang baru kita. Ya, dan kita ada cukup banyak klien di UAE dan sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan short lagi. Oke, mungkin Happy Villa saya compile pertanyaannya. Usaha penyewaan villa, chat unlimited, dan biaya per pesan. Oke, jadi untuk usaha penyewaan villa sangat cocok. Jadi kita ada beberapa klien di bidang hospitality gitu ya yang sudah kita serve di Sleepflow. Ada banyak mulai dari yang resort di puncak seperti Damar Langit sampai ke hotel bintang 5 di Jakarta kayak Hotel Borobudur. Jadi untuk hospitality itu dari skala kecil sampai skala terbesar pun kita udah bisa support dan itu cocok. Banyak banget use case yang bisa kita ceritain sebenarnya untuk penggunaannya. Silahkan banget. Jadi kalau mungkin kalau untuk penjelasan use case yang lebih detail terkait industri tertentu boleh hubungin tim kita. Nah, kita bisa bantu sih untuk nunjukin gimana mereka menggunakan Slickflow. Untuk pertanyaan selanjutnya itu soal biaya, itu bisa dicek juga di pricing page kita. Kalau soal conversation fee, khusus di WhatsApp memang ada conversation fee, dan itu bisa dilihat pricing page kita juga berapanya. Ini memang kebijakan dari WhatsApp, Slickflow memang nggak ngambil markup apapun di situ, bisa dibandingkan juga pricingnya dengan toko-toko sebelah untuk conversation fee, semuanya ada dan semuanya emang ya ada ininya ya, ada markupnya masing-masing gitu. Kalau di Slickflow kita ambil dasar base price dari Meta, nah itu yang kita kenakan di klien untuk conversation fee-nya. Dan pertanyaan terakhir ya dari anonymous attendee. Seru juga nih, banyak banget pertanyaan dari tadi. Untuk pengguna Shopify, data apa aja yang bisa sync dengan Sleepflow dan bisa di-automate juga. Apapun data yang di-capture di Shopify-nya, bisa kita sync dengan Sleepflow. Yaitu misalnya di Shopify-nya di order form-nya atau checkout form-nya ada nama, ada email, ada nomor telepon, segala macam itu bisa masuk ke Sleepflow. Tapi nggak cuma itu. Kalau di Shopify, data-data ordernya itu bisa kita capture juga. Jadi misalnya kita pengen tahu nih, dia terakhir order di toko kita kapan? Itu bisa. Last order from customer tuh ada datanya. Sehingga nanti kalau misalnya kita pengen automate nih, orang itu terakhir order tanggal 7, tanggal 15-nya kita mau ingetin lagi nih, stoknya udah habis belum, mau beli lagi nggak gitu. Itu bisa. Jadi kita langsung bikin aja set automation dari tanggal 7 hari dari tanggal terakhir dia last order, kita kirim sebuah message. Itu juga possible. Jadi
itu bisa digunakan di Sleekflow dan banyak lagi sebenarnya use case-nya karena semua data-data yang bisa disimpan di Shopify pada dasarnya bisa dipindahkan juga di Sleekflow. Dan itu bisa terjadi two-way synchronization. Jadi dari sananya masuk, dari Sleekflow ada update tuh bisa juga dilempar lagi ke sananya gitu. Itu soal integrasi kita soal dan Sleekflow. Nah, tapi kalau untuk Shopify integration ini mungkin seperti yang pertanyaan broadcast tadi, kita bisa masukkan ke dalam sesi webinar selanjutnya untuk lebih detail lagi membahas Shopify karena dari tadi banyak nih pertanyaan soal Shopify. Tapi kalau nggak sabar nggak apa-apa, boleh hubungin tim kami dan nanti tim kami bakal bisa jelasin banyak banget use case dari customer-customer kita yang udah gede di Shopify seperti Second Date Beauty misalnya atau Island Organic yang semuanya udah menggunakan Shopify secara optimal. Mungkin itu, oke ini pertanyaan yang ini sebenarnya masih yang sama diarahkan ke tadi, karena udah lebih terkait ke use case ya, spesifik ke Traveloka, ke industri hospitality gitu ya. Mungkin bisa menghubungi tim sales kami, kebetulan kita juga ada beberapa klien-klien yang bisa kita tunjukin nih, gimana Hotel Borobudur pakainya, gimana Damar Langit pakainya, dan tentunya CPA mereka macam-macam, ada yang punya booking engine sendiri, ada yang pakai OTA, itu bisa banyak. Yang tadi di puncak, Damar Langit namanya. Pak, Bapak atau Ibu bisa dicek Damar Langit di puncak. Oke, wah akhirnya habis juga pertanyaannya. Sip, oke. Em, Rame juga ya tadi yang nanya. Thank you banget yang udah banyak aktif nanya tadi. Untuk selengkapnya bisa hubungin tim kami kalau misalnya butuh informasi yang lebih cepat. Kalau misalnya nanti mau informasi selanjutnya juga bisa join ke webinar kami yang nanti-nantinya. Oke, mungkin kita akhirin aja sesi kali ini. Makasih banget buat yang udah hadir dan stay sampai jam segini juga sampai akhir. Aku tutup dulu. Terima kasih banyak dengan Mas Eko juga tadi terkait sharing terkait use case-nya dan juga Mas Rizky untuk technical CTWA-nya tadi ya. Oke, selamat sore semuanya. Happy weekend. Selamat Salam. sore, terima Terima kasih. kasih.